Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana tuh cenah? Kemana ya? Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngantuk pisan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa sholli ala jasadi Muhammadin fil asad wa sholli ala qabri Muhammadin fil kubur. Allahumma baligh ruha Muhammadin min tahiyata wa salamah amma ba'du. Mangga sesarengan kurang muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, beribu-ribu kenikmatan, bermiliar-miliar kenikmatan yang tiada bandingnya, tiada taranya. Semua apa pemberian Allah itu adalah suatu kenikmatan. Sholawat sinareng salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita semua diakui menjadi umat beliau, mendapatkan syafaat di yaumil jajah, biasa masuk surga bersama beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat, orang mengira sahabat lah reja mana kudu kiainya, para sahabat yang budiman, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keselamatan dunia jeung akhirat tergantung kita sendiri, tergantung hati kita sendiri. Kita mau selamat di akhirat atau sangsara di akhirat, mau selamat di dunia, mau sangsara di dunia, itu tergantung oleh kita sendiri, yaitu tergantung di dalam hati kita sendiri. Karena di dalam hati kita itu ada penyakit yang menggerogoti setiap insan manusia, termasuk siapapun tidak tanpa kecuali. Semua terjangkit penyakit ini, yaitu penyakit yang ada di hati kita, yang kita tidak pernah menyadari, bahkan disadari pun kadang-kadang terus jalan penyakitnya. Penyakit lupus kronis, kalau penyakit diabetes, penyakit gula, sama aja Pak. Penyakit kanker, penyakit darah tinggi, bahkan penyakit jantung sampai beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan kalau yang kaya mah sampai berobat ke luar negeri. Tapi penyakit ini yang bahkan sebetulnya itu nggak ada gara-gara punya penyakit jantung jadi masuk neraka, itu nggak ada sebenarnya. Tapi kenapa yang penyakit tidak berbahaya tapi malah mengeluarkan biaya sampai berjuta-juta, bahkan sampai ke luar negeri? Baik, sahabat yang budiman, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa terhindar oleh penyakit ini walaupun dianggapnya sepele, yaitu penyakit hati. Ada 3 penyakit hati, sementara ada 3, sebenarnya banyak penyakit hati itu. Di antaranya adalah ujub, ria, dan takabur. Ini penyakit yang bisa membawa kita masuk ke dalam kesengsaraan dunia dan akhirat, bahkan kesengsaraan yang abadi, intinya yaitu penyakit di dalam hati kita itu ada penyakit, 3 penyakit yang sulit diobati, bahkan jarang-jarang yang niat untuk mengobati, yaitu penyakitnya ujub, ria, dan takabur. Penyakit ini sering datang bersamaan, tapi beda akar dan beda bahayanya. Intinya ujub
penyakit ujub itu biasanya orang yang terjangkit oleh penyakit ujub biasanya merasa kagum pada diri sendiri. Terus pengertian merasa dirinya hebat, amal ibadah, ilmu atau kebaikan yang ada pada dirinya itu hasil usaha. Jadi setiap apa yang kita usaha berhasil itu diaku bahwa itu teh hasil saya gitu. Lupa kalau semua itu yang dikerjakan, yang berhasil itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan kalau mempunyai penyakit hati ujub itu suka diaku bahwa itu teh dari hasil kerjaku, hasil usahaku, hasil pemikiranku. Lupa kalau semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya, ciri-ciri sering menyebut aku berhasil gitu. Jadi sering mengakui diri sendiri, aku bisa. Kalau bukan karena aku, nah penyakitnya itu penyakit ujub. Terkadang juga meremehkan orang lain karena merasa lebih baik. Terus amal jadi berhenti. Kalau orang yang sudah terpenyakit ujub biasanya amal jadi berhenti berkembang karena merasa cukup gitu. Bahayanya ujub itu bikin amal jadi hampa. Jadi orang-orang yang punya rasa penyakit ujub, yang punya penyakit ujub mah itu teh ibadah teh hampa gitu, nggak terasa manisnya lah mungkin gitunya. Karena ya ulangi lagi bahwa ujub itu bikin amal tuh jadi hampa. Iblis jatuh karena ujub. Aku lebih baik kata iblis daripada Adam. Ana khairum minhu. Ulama bilang, hampir seluruh ulama bilang ujub itu bibitnya takabur gitu. Jadi orang mempunyai rasa penyakit ujub itu bibitnya takabur. Mungkin nantinya kalau takabur kan dia ada ujub, dia takabur. Bibitnya takabur adalah ujub. Bagaimana cara untuk mengobatinya? Obatnya yaitu ingat di surat Yunus ayat 53, yaitu obatnya. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 53 kurang lebih walau alam bisawab, artinya seperti ini: dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ingatin ya, ulangi lagi. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, Tuhan yang Maha Esa. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Selanjutnya minggu depan dilanjutkan tentang ujub ria. Berarti besok disambung dengan ria. Tentang penjelasan tentang ria bisa disambung minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan bisa hadir dengan komplit. Mudah-mudahan bisa untuk menjadi gambaran bahwa ujub itu berbahaya untuk dan akhiratnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.